Waspada peringatan dini hujan BMKG 5 hingga 6 Maret 2026. Warga diimbau waspada cuaca ekstrim di wilayah ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali mengeluarkan pembaharuan peringatan dini cuaca untuk tanggal 5 dan 6 Maret 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai angin kencang. Dalam peringatan dini yang dirilis melalui akun Instagram @infobmkg, sebagian besar wilayah berada pada level waspada dan siaga. Sementara untuk kategori awas atau hujan sangat lebat hingga ekstrim dinyatakan nihil. BMKG juga mengingatkan adanya potensi angin kencang di beberapa provinsi yang berisiko memicu dampak hidrometeorologi seperti genangan, banjir, banjir bandang, dan longsor. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi gangguan aktivitas, layanan publik, dan keselamatan. Informasi ini berlaku untuk wilayah yang tercantum dalam daftar peringatan dini dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi atmosfer terkini. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaharuan informasi resmi melalui kanal komunikasi yang tersedia. Peringatan dini hujan 5 Maret 2026. Waspada, hujan sedang hingga lebat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan. Siaga, hujan lebat hingga sangat lebat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Peringatan dini angin kencang, Bali, Banten, DIY Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Peringatan dini hujan 6 Maret 2026. Waspada, hujan sedang hingga lebat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan. Siaga, hujan lebat hingga sangat lebat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Peringatan dini angin kencang, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Gempa bumi magnitudo 2,6 terjadi di barat laut Jailolo, Maluku Utara. Gempa bumi dengan magnitudo 2,6 terjadi di wilayah barat laut Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Kamis 5 Maret 2026. Peristiwa tersebut tercatat pada pukul 15.12 WIB dan dipantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di koordinat 1,14 lintang utara dan 127,40 bujur timur atau sekitar 11 km barat laut Jailolo. Gempa terjadi pada kedalaman 12 km dan tergolong sebagai gempa dangkal. Hingga berita ini disusun, belum terdapat laporan resmi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Dengan magnitudo yang relatif kecil, gempa ini umumnya tidak menimbulkan dampak signifikan dan kemungkinan hanya dirasakan lemah oleh sebagian masyarakat di sekitar pusat gempa. BMKG menegaskan bahwa informasi gempa bumi ini disampaikan dengan mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data masih bersifat sementara dan dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu.
Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Gempa bumi magnitudo 2,8 terjadi di wilayah Tenggara Pacitan, Jawa Timur. Gempa bumi dengan magnitudo 2,8 terjadi di wilayah Tenggara Pacitan, Provinsi Jawa Timur pada Kamis 5 Maret 2026. Peristiwa tersebut tercatat pada pukul 15.07 WIB dan dipantau oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada di koordinat 8,76 lintang selatan dan 11,14 bujur timur, atau sekitar 64 km tenggara Pacitan. Gempa terjadi pada kedalaman 29 km dan tergolong sebagai gempa dangkal. Hingga berita ini disusun, belum terdapat laporan resmi mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Dengan magnitudo yang relatif kecil dan lokasi yang berada di laut, gempa ini umumnya tidak menimbulkan dampak signifikan di wilayah daratan. BMKG memastikan gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. Telepan MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9. MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10. MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11. MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12. MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.